Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di channel Blog Tips. Hari ini gue mau jawab pertanyaan dari si Omi si Abang. Setelah pertemuan keempat, saya praktek buat artikel pakai metode video chat GPT keyword strategi beberapa kali. Ada masalah dengan keunikan artikel kisaran antara 20-40%. Ini yang lagi kursus ya. Gue jawab pertanyaannya dia. Kebetulan dia masalah pagar besi kali ya. Bloggers tahu gak nih, kalau tempat beli ads domain aman dan terpercaya, ya sudah pasti di Odys Jasa Ads Domain. Oke, akan gue jawab pertanyaannya. Masalah unik konten kalau kita buat pakai chat GPT itu semua tergantung dari gaya bahasa yang kita pilih. Jadi kalau misalnya Om ini kan niche-nya pagar besi. Kalau Om misalnya bikin kayak begini aja, contoh ya, buatkan artikel jasa pembuatan pagar besi. Kalau cuma dibikin seperti ini kemungkinan uniknya kecil. Pasti dapat yang kecil. Kita langsung cek aja ya, pakai one text. Nah, ini artikelnya udah selesai, kita cek pakai one text. Kalau cuman kayak begini cara bikin artikelnya, guys, perhatiin. Kita cek aja sampai sini nomor 3 ya. Kita langsung cek ke one text. Ini bakal uniknya kecil karena banyak banget ya. Yang punya jasa pembuatan pintu besi kan bukan cuman Om aja, tapi yang lain-lain nih seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia mungkin akan menggunakan cara seperti tadi. Tinggal cuma ngasih perintah aja ke ChatGPT tanpa mengolah promptnya lebih lanjut. Untuk lebih pastinya kita cek aja. Kita cek pakai one text ya. Nah, ini hasilnya ya. Uniknya itu cuma 18%. Ini kalau kita buat menggunakan ChatGPT tanpa kita olah lebih lanjut promptnya seperti ini hasilnya. Nah, untuk membuat konten ini jadi unik itu kita membutuhkan yang namanya gaya bahasa. Gue udah buatin, nanti lu tinggal ambil aja di community membership, jenis-jenis tone of voice untuk kalau kita bikin konten, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan gaya bahasa. Ada sekitar 81 yang bisa gue rangkum di sini buat lu. Ini dipakai untuk mengubah gaya bahasa dari ChatGPT sehingga nanti hasilnya bisa uniknya lebih gede. Contohnya di sini ada approachable, excited, playful, assertive, itu bahasa Inggrisnya, dan di sini juga ada bahasa Indonesianya serta ada peruntukannya. Contohnya kalau misalnya approachable ini untuk blog tips kesehatan, tutorial teknologi dasar. Excited itu gaya bahasa yang excited, yang bersemangat, itu bagusnya untuk peluncuran gadget terbaru. Kalau playful itu contohnya ini kayak gini nih, blog tentang tren mode remaja, ceria kan, karena gaya bahasanya ceria. Nanti juga menggunakan bahasa yang santai dan fun. Assertif bisa editorial atau bisnis. Nah, ini misalnya gue mau, ini karena bisnis ya, jual beli misalnya, cari yang cocok dengan niche ya. Kalau lu menggunakan gaya bahasa ini, cocokkan dengan niche-nya lu. Kalau lu sedang menulis tentang kesehatan misalnya kayak gitu, lu tinggal pilih aja di sini. Ini banyak banget loh ini. Misalnya, kalau tentang kesehatan nih, gue pilih yang reassuring atau menenangkan. Yes, karena kalau orang sakit itu, kalau kita gaya bahasanya menakut-nakutin, bukannya sehat, mentalnya malah kena. Apalagi kalau orangnya panikan. Kalau orang panikan terus dia baca konten lo yang menakutkan, itu bisa kena, akibatnya bisa fatal banget ya. Ada orang yang panikan, ada banyak banget. Ada yang lu kenal bang, ada. Digertak dikit udah pusing dia, udah gelagapan, udah nggak bisa tidur dia. Ada yang kayak gitu orangnya, ada. Ini masalah gini, tingkat mental orang tuh beda-beda ya. Apalagi Gen Z sekarang mentalnya, aduh ampun deh. Jadi lu cocokin. Kalau lu sedang lagi membuat konten tutorial perangkat lunak, maka ini gaya bahasanya tuh clear. Oke. Atau ada juga komedi,
parodi, reflektif, itu adalah untuk opini pribadi, opini yang lebih mendalam. Commending, ini ChatGPT ngerti nggak kalau kita kasih perintah menggunakan gaya bahasa seperti ini semuanya? Ngerti, misalnya sangat ngerti. Jadi nanti gaya bahasanya itu bakal beda banget kalau kita baca. Nanti kita cobain ya. Gue mau nyari dulu untuk untuk si Om tadi yang pagar, jasa pagar itu. Gue mau menggunakan persuasif, udah pasti. Terus ini ada offbeat, experimental, trend, subculture, enggak deh. Passion, enggak. Engaging, interaktif, quiz, dan engaging. Gue menggunakan engaging, persuasif. Terus gue juga pakai bahasa yang santai. Nah ini bisa di mix, gaya bahasa itu bisa di mix aja, pokoknya sesuai dengan konten lo aja, lo tinggal lihat aja. Jadi gua mau pakai sarcastic, nggak mungkin sarcastic, informatif, persuasif, terus apa lagi tadi itu, udah kayak gitu, profesional ya. Oke, kemarin kan sudah dikasih, udah ngasih udah ngasih prompt yang untuk bikin paragraf kan. Kita pakai itu, nanti kita menggunakan gaya bahasa seperti yang ada di sini. Gua ambil dulu ya. Ini kita copy aja nih, bagian di sini tinggal nanti lu ganti nih konteksnya, bla bla bla, proses ketika diberikan judul, bla bla bla, ciptakan, bla bla bla. Nanti tinggal tambahin ya. Di mana nih kita tambahinnya nih? Di bagian pedoman, tulis seolah-olah Anda sedang mengobrol. Ini bisa kita tambahin nanti gaya bahasa di bawah sini. Kita sekarang copy aja dulu. Kita copy perannya dulu kayak gini. Kita pastikan dulu ke notepad. Terus sudah kita pastikan gaya bahasanya tadi mana, bagian pedoman di sini. Pedomannya ini bagian pedoman. Bla bla bla, kita masukkan sini. Gunakan gaya bahasa yang santai dan fun, misal kayak gitu ya, koma, informatif, koma, persuasif, koma, apalagi sih? Mohon maaf, gue kan lupa. Powerful, profesional. Oke, profesional. Kalau santai itu casual ya. Profesional. Oke, profesional. Udah, kita copy lagi. Kita copy nih. Kita balik nih ke tempat yang tadi kita di sini, ChatGPT. Udah kayak gini kan. Kita buat new chat yang baru. Pastekan, enter. Dijawab nggak nih? Siap, silahkan. Tinggal kita masukkan keywordnya tadi, jasa pembuatan pagar besi, enter. Oke. Agak beda nih, ini agak beda nih. Oke, jadi mari kita bicara soal pagar besi. Kalau sudah bicara soal keindahan dan keamanan rumah, bla 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 bla, nah kita perhatikan di sini nih perbedaannya nih. Gue gedein dulu ya. Kita gedein lagi. Nah, ini yang tadi nih, yang unitnya kecil. Lihat hasil dari ChatGPT-nya. Memiliki pagar besi yang kuat, tahan lama, dan estetik tentu menjadi impian banyak pemilik rumah. Pagar besi tidak hanya berfungsi sebagai pembatas dan pengaman. Gaya bahasanya kaku banget kan? Coba main gaya bahasa yang baru kita terapkan ini. Oke, jadi mari kita bla 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 bla. Nih, dibaca ya. Jadi mari kita bicara soal pagar besi. Kalau sudah bicara soal keindahan dan keamanan rumah, pagar besi memang salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda ambil. Kenapa? Karena pagar besi ini punya dua hal penting, estetik yang kuat dan ketahanan yang sulit ditandingin. Dan untuk orang yang pernah mencoba bla 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 bla, enak kan dibacanya. Oke, sekarang kita cek ke one text ya.
Kita coba dari sini aja sampai di nomor 2 aja deh, cukup ya. Kita coba cek di OneText. Coba di sini OneText deh, onetext.com. Nanti kita lakukan perbandingan, pastekan, terus kita cek text pro plagiarism. Ditunggu hasilnya ya. Nah, ini hasilnya udah keluar, 100% unik. Gue gedein deh biar lo bisa lihat. Ya, coba mana sih? Nah, ini hasilnya 100% unik. Bisa lo lihat. Oke, jadi mari kita bicara soal pagar besi. Sama kan, nggak ada yang gue rubah-rubah, cuma tinggal copy paste. Bla bla bla, keamanan rumah. Pagar besi memang salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda ambil. Kenapa? Karena pagar besi ini punya dua hal penting, estetika dan bercerita. Jadi kontennya seperti storytelling. Dan hasilnya 100%. Jadi ini membuktikan kalau lu emang membuat konten menggunakan AI, maka letak uniknya itu adalah di gaya bahasa. Jadi kalau lu sekarang lagi bikin nih, kalau ente sekarang lagi buat artikel terus uniknya kecil banget, itu berarti problemnya cuma satu tuh, di gaya bahasa. Promnya mungkin sama ya, tiap orang promnya pasti pada dapat lah. Zaman sekarang mah gampang, tinggal cek aja di Google search, banyak-banyak banget kan prom. Nah, tapi yang bisa bikin uniknya lebih bagus itu di gaya bahasa. Di ini kan gue udah kasih nih ada 80, tinggal lu pilih-pilih aja. Jadi kalau misalnya lu menggunakan satu gaya bahasa terus uniknya juga masih kecil, misalnya cuma dapat 50, 60, lu tambahin lagi gaya bahasanya, di mix jadi 2 atau 3 gaya bahasa. Ternyata masih kecil juga, lu tambahin lagi jadi 4. Kayak tadi gue tuh pakai 4 gaya bahasa, makanya hasilnya uniknya 100%. Nah, untuk lo ambil ini udah di sini gue udah kasih ada peruntukannya, jadi lo bisa lihat, lo bisa pelajarin, disesuaikan dengan artikel yang disesuaikan dengan niche artikel yang sedang lo kerjakan. Dipilih-pilih aja yang mana yang cocok. Semoga konten ini bermanfaat. Gue cukupin sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.